Halo Pade Lover, ketemu lagi ya sama Pade. Dan seperti biasa nih Rek, kali ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Business Trip Entertainment. Film ini adalah film JAV pastinya, karena banyak manusia busuk di luar sana yang request film JAV yo. Dan seperti biasa, kode Indongapret ada di dalam video ini ya. Dan kalau udah tahu, please jangan bilang-bilang biar para bocil laknat di luar sana tidak bisa menemukan film ini ya Rek. Nah, konsep film kali ini hampir mirip dengan yang pernah Pak dibahas sebelumnya, namun ada spin-off sedikit ya, yaitu seorang sekretaris yang terpaksa melakukan hal apapun itu yang diperintahkan oleh bosnya, khususnya hal yang enak-enak dikarenakan dia sangat membutuhkan uang untuk mengobati suaminya. Nah, seperti apakah perjuangan wanita tersebut? Langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik. Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan pelumas instan, pengocok telur, paku reng, dan Pak D puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan salah satu kolega dari Mbah Sugiono. Dia ini ceritanya adalah presiden perusahaan kerupuk keong racun yang sudah cukup terkenal yo. Namun kini nasib perusahaannya tersebut hampir bangkrut akibat dampak dari pandemi saat ini. Sehingga dia kemudian menugaskan wakil presiden dan juga sekretarisnya untuk memulai hubungan diplomatik dengan orang paling kaya di kota tetangga, dengan tujuan menjalin kontrak sebagai sumber pendonor dana perusahaan ini. Dan inilah karakter yang diberi tugas tersebut. Ada yang kenal nggak dengan artis ini? Ya, dia ini adalah Jun Haruaki yang berperan sebagai seorang sekretaris dan juga wakil presidennya yang bernama Takagi. Nah, di sini presiden perusahaan mengatakan bahwa kontrak tersebut harus berhasil mereka dapatkan gimana pun caranya. Karena nasib perusahaan ini bisa dibilang tergantung dari sukses atau gagalnya perjanjian kontrak tersebut. Malamnya terlihat Jun yang kini tengah mempersiapkan barang-barang bawaan karena besok dia harus berangkat ke luar kota untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Dan kemudian muncul seorang pria, dia ini adalah suami Jun yang bernama Yosuke. Nah, ceritanya mereka ini sudah menikah selama 3 tahun dan mereka ini sama-sama bekerja, cuma beda perusahaan gitu. Namun sekarang suaminya itu sudah dipecat. Dan apesnya, beberapa hari yang lalu suaminya ini didiagnosis memiliki penyakit panu level dewa yang sangat berbahaya. Sehingga dia harus segera dioperasi sebelum penyakitnya tersebut menjadi tambah parah yo. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, Jun yang sangat mencintai suaminya ini harus bekerja keras mengumpulkan uang untuk keperluan berobat suaminya. Dan satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan adalah dengan berusaha sekuat tenaga agar tugas yang diberikan oleh bosnya tadi berhasil. Yang tentunya dia bakal mendapatkan bonus uang yang cukup untuk keperluan pengobatan suaminya tersebut. Dan film ini pun dimulai. Pikang anget sekretaris. Keesokan harinya, terlihat Jun dan Takagi yang sudah berada di depan apartemen milik orang kaya yang dimaksud. Dan Takagi kemudian memberitahu Jun tentang seperti apa sih orang yang bakal mereka temui tersebut. Takagi mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang songong banget, nggak menghargai orang lain gitu. Dan juga dia itu memiliki mata yang sangat sensitif kepada cewek-cewek cantik yo. Nah, setelah melakukan briefing barusan, mereka pun kemudian masuk dan di sini Takagi kemudian menyuruh Jun untuk membuka beberapa kancing bajunya agar belahan nutrijel kembarnya itu agak metungul gitu ya.
Beberapa detik kemudian muncullah seorang pria dan dia inilah orang paling kaya di kota ini. Dia ini bernama Oki. Dan dengan tanpa berbasa-basi lagi, Oki kemudian langsung menanyakan jika ia mau menjadi pendonor dana utama di perusahaan mereka, emang keuntungan apa saja yang bakal dia dapatkan. Jun kemudian langsung membacakan berbagai keuntungan yang mereka tawarkan seperti sempak berbagai rasa dan juga suplai sabun bolong selama 1 tahun. Namun dengan cepat Oki menaikkan tawarannya tersebut. Dia meminta keuntungan tersebut selama 5 tahun atau kalau enggak dia akan pergi saat ini juga. Takagi kemudian menghentikannya dan mengatakan kalau 5 tahun itu terlalu berat untuk mereka. Dia menawarkan maksimal 2 tahun saja dan sembari membungkuk, Takagi memohon agar Oki mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dan disinilah sifat Oki ini mulai terlihat yo. Dengan sombongnya, Oki mengatakan kalau mau memohon, Takagi itu harus menggunakan postur tubuh yang benar, yaitu bersujud dan menyembahnya. Dan dengan segera, Takagi menuruti permintaan Oki tersebut. Namun, Oki ini kemudian justru menyiram kepala Takagi dengan teh botol serosot di tangannya. Dan Takagi menerima perlakuan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa yo. Oki kemudian menyuruh Jun duduk di sampingnya dan dia pun langsung melecehkan Jun di depan Takagi. Oki berkata jika Jun mau menemaninya minum-minum beras kendur entar malam, mungkin dia bakal mempertimbangkan tawaran tersebut. Ini mungkin loh ya, belum pasti. Dan yang lebih kampretnya lagi, si Takagi ini justru terlihat kayak menjual Jun sebagai bonus kalau Oki mau bekerja sama dengan mereka. Oki pun tertawa licik sembari meninggalkan mereka dan berkata dia akan menunggunya entar malam. Malam pun tiba, terlihat mereka bertiga tengah asik menikmati beras kentur bareng-bareng. Namun Oki ini sebenarnya cuma berniat merendahkan mereka berdua yo. Oki yang merasa keberadaan Takagi ini sangat mengganggu, kemudian memintanya membelikan rokok Suketeki kalau bisa ke benua Antartika sekalian gitu, biar lama baliknya yo. Sementara itu, ketika mereka tinggal berdua saja, disinilah Oki ini mulai melecehkan dan memainkan berbagai perangkat lunak milik Jun. Beberapa menit kemudian, Takagi tadi sudah pulang membawa rokok yang dipesan oleh Oki. Dan dirasa kembali mengganggunya, Oki kemudian mencekoi Takagi sampai teler sekiranya dia nggak bisa berguna lagi bagi nusa dan bangsa gitu. Nah, setelah beberapa jam Oki ini puas mempermainkan mereka berdua, dia pun kemudian pamit tidur di kamar hotelnya dan mengatakan agar besok Jun membawa surat kontrak perjanjian ke apartemennya. Dan Jun di sini merasa sangat lega banget. Akhirnya siksaan ini bakal berakhir juga ya. Jun kemudian pergi istirahat di kamar hotelnya dan di sini Jun menelpon suaminya sembari mengabarkan berita bahwa mungkin tugasnya di sini akan cepat berakhir. Dan dia juga meminta suaminya mendoakan agar kontrak ini sukses sehingga Jun bisa segera mengobati penyakit suaminya tersebut. Namun ternyata di luar kamar Jun tadi ada Oki yang tengah menguping pembicaraan mereka. Dan Oki ini kini menjadi tambah nafsu yo ketika mendengar percakapan suami istri yang begitu mesra tersebut. Dia ini kayak tambah tertantang gitu untuk bisa mendapatkan tubuh Jun. Oki kemudian mengetuk pintu kamar Jun dan Jun yang tadinya berpikir kalau siksaan tadi sudah berakhir, namun kayaknya semua itu cuma pikiran naif dari Jun saja yo. Karena dengan ancaman Oki nggak bakal menandatangani surat perjanjiannya, akhirnya kini Oki berhasil menjarah bikang anget milik Jun dan menikmatinya. Keesokan harinya terlihat Jun datang sendirian ke apartemen Oki karena Takagi tadi sakit akibat kelempokan beras kentur yo. Oki kemudian meminta surat perjanjian kontrak yang dimaksud, namun bukannya menandatanganinya, melainkan Oki ini justru merobek surat tersebut. Kenapa?
karena Aoki ini tahu yo kalau Jun ini pastinya sudah sangat putus asa dan membutuhkan uang. Buktinya kemarin malam dia ini kan sudah diperkusi toh. Namun bukannya marah-marah, melainkan dia ini tetap datang ke sini secara sopan. Sehingga akhirnya Aoki ini tahu kalau hidup Jun ini bisa dikatakan sudah berada di genggaman tangannya yo. Dan akhirnya Aoki mulai saat itu sering banget membawa Jun ini ke berbagai hotel untuk menebar bibit-bibit penghijauan. Bahkan Aoki ini biasanya sengaja menyuruh Jun untuk menelpon suaminya, sementara Aoki menjadi operator saluran bayi ke dunia ini. Dan kegiatan tersebut berlangsung berkali-kali sampai Jun ini akhirnya sekarang justru terbiasa dengan rasa singkong dewa milik Aoki. Biasanya sengaja menyuruh Jun untuk menelpon suaminya, sementara Aoki menjadi operator saluran bayi ke dunia ini. Dan kegiatan tersebut berlangsung berkali-kali sampai Jun ini akhirnya sekarang justru terbiasa dengan rasa singkong dewa milik Aoki. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Aoki kini tengah menandatangani surat kontrak perjanjian tersebut, namun dengan syarat Jun nantinya bakal tetap menjadi lahan penyemaian bibit miliknya. Dan film ini pun berakhir.